Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada pertemuan kita yang keempat kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Dan Ibu sangat berharap pada pertemuan kita kali ini, kalian akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas besaran terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dan 7 besaran pokok serta satuannya telah kita bahas yang lalu. Semoga kalian masih mengingatnya dan selalu mengingatnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pada materi berikut tentang besaran turunan beserta satuannya. Besaran turunan itu sendiri adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak contoh besaran turunan, tapi kali ini kita hanya akan membahas 4 contoh besaran turunan, yaitu pertama luas, kedua volume, ketiga konsentrasi larutan, dan yang keempat laju pertumbuhan. Kita mulai dengan luas. Anak-anak sekalian, apakah kalian pernah mengukur ruang kelas? Kira-kira berbentuk apa ruang kelas kalian? Apakah itu berbentuk persegi panjang? Nah, jika ruang kelas kalian berbentuk persegi panjang, maka kalian dapat menghitungnya dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Coba kalian perhatikan. Panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang yang satuannya adalah meter. Dan rumus luas adalah panjang kali lebar, di mana satuan panjang adalah meter dan lebar adalah meter. Jadi meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Jadi luas termasuk besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume. Misalkan kamu mempunyai 2 wadah, yakni kaleng besar dan kaleng kecil. Jika kamu gunakan itu untuk menampung air, maka kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Ini disebabkan oleh besarnya ruangan yang terisi oleh materi, dan itu disebut volume. Nah, jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibanding benda lain yang volumenya lebih kecil. Ingat, volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Coba kalian perhatikan rumus volume. Rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi, di mana satuan panjang, lebar, dan tinggi adalah meter. Jadi, meter kali meter sama dengan meter pangkat 3. Nah, anak-anakku sekalian, kalian harus ingat bahwa volume adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Anak-anakku sekalian, volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalihkannya. Jika kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan sentimeter, maka volume balok yang diperoleh satuannya sentimeter kubik. Namun, jika panjang dan lebar dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume yang diperoleh satuannya meter kubik. Bagaimana kalau kita mengukur volume zat cair? Ya, kita tahu bahwa zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap, karena bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, untuk mengukur volume zat cair, kita menggunakan gelas ukur. Contohnya seperti pada slide berikut ini. Jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, seperti gambar ini, maka ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair itu.
Nah, volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur tersebut. Seperti yang kamu lihat pada gambar hasil pembacaan volume air dengan gelas ukur yang memiliki satuan mililiter. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Dan perlu kalian ingat, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Atau 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Atau juga 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Misalnya kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambah, maka makin rasa manis larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif, dalam hal ini hasil indera pengecap, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Nah, salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ini rumus konsentrasi larutan, yaitu massa terlarut berbanding volume terlarut. Untuk kita lebih dapat memahami tentang konsentrasi larutan, maka kali ini kita akan membahasnya dalam bentuk soal. Dan ini soalnya. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Pada slide ini ada langkah-langkah pemecahan masalah. Untuk langkah pertama, kita harus ketahui massa terlarut yaitu gula sama dengan 20 gram. Dan volume pelarut yaitu air sama dengan 2 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan dalam satuan gram per liter. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan konsentrasi larutan ini dengan menggunakan rumus yaitu massa terlarut per volume pelarut. Di mana massa terlarut itu 20 gram dan volume pelarut 2 liter. Jadi 20 bahagi 2 sama dengan 10 gram per liter. Jadi dari pertanyaan tadi, konsentrasi larutan yang terjadi adalah 10 gram per liter. Selanjutnya kita akan membahas tentang laju pertumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dan dalam waktu 10 hari, tingginya telah mencapai 60 cm. Nah, bagaimana kita dapat menentukan laju pertumbuhan tanaman jagung tersebut? Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan laju pertumbuhan, yaitu dengan membandingkan pertambahan tinggi per selang waktu. Kita tahu bersama dari soal tadi, waktu yang diperlukan selama 10 hari. Sementara pertambahan tingginya yaitu diukur terakhir 60, berarti itu akan dikurangi dengan pengukuran awal yaitu 20. Jadi pertambahan tingginya sama dengan 40 cm per 10 hari. Itu berarti laju pertumbuhan tanaman jagung itu adalah 4 cm per hari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan di akhir pembelajaran ini, Ibu akan menguji kompetensi kalian dengan memberikan beberapa soal
Semoga kalian dapat menjawabnya dengan benar. Oke, sampai jumpa.